Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Febrianti, NIM 61. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kondisi ikan tongkol pada saat pandemi COVID-19. Selamat menonton. Analisa komoditas ikan tongkol saat wabah COVID-19. Pokok pembahasannya itu ada 4. Yang pertama, permintaan dan penawaran ikan tongkol. Yang kedua, potensi produksi dan kondisi pasar saat pandemi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, strategi analisis jurnal. Permintaan ikan tongkol saat pandemi. Harga ikan mengalami penurunan selama beberapa pekan terakhir, semenjak pandemi virus corona atau COVID-19. Menurutnya, harga itu disebabkan karena permintaan atau demand dan penawaran atau supply terhadap komoditas ikan laut tersebut. Meski demikian, sampai saat ini masih ada perusahaan-perusahaan yang menerima tangkapan ikan dari para nelayan. Selanjutnya, penawaran ikan tongkol saat pandemi. Adanya pandemi virus corona atau COVID-19 membuat harga ikan menurun drastis, bahkan hingga 50%. Mayoritas jenis ikan tersebut turun harga dikarenakan permintaan dari luar daerah yang juga menurun. Harga ikan tongkol pisang cerutu atau tongkol rengis saat ini hanya berkisar 4.500 per kilogram. Harga normal itu rata-rata 9.000 per kilogram. Kalau tangkapan berlimpah, harganya turun. Kalau tangkapannya sedikit, harganya masih bisa bagus. Dampak lesunya ekonomi di bidang perikanan juga dirasakan oleh para pemindang dan penjual makanan ikan laut. Meski demikian, para nelayan masih tetap melaut saat kondisi minim ombak. Harga jual tangkapan yang rendah tak membuat mereka lekas gantung jaring. Selanjutnya, potensi produksi ikan tongkol saat pandemi. Yang pertama, penurunan permintaan global terhadap komoditas perikanan Indonesia. Sampai akhir tahun lalu, produksi perikanan termasuk udang, lobster, dan ikan cukup baik. Bahkan, saat ini kita memasuki fase transisi atau peralihan dari musim penangkapan menuju puncak produksi yang biasanya mulai terjadi pada Mei. Namun, wabah membuat potensi stok ikan banyak tidak tergarap, yang diikuti oleh menurunnya serapan pasar ekspor. Jika dibandingkan dengan 2019, diperkirakan terjadi penurunan ekspor sebesar 19,32% pada tahun ini. Adapun pada bulan yang sama tahun lalu terjadi penurunan sebesar 40,12%. Yang kedua, penurunan potensi pengawasan dan peningkatan potensi illegal fishing. Menurunnya kemampuan penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil dan besar berdasarkan data statistik 2000 hingga 2016 yang dipengaruhi pada Januari 2019, terjadi dekonstruksi kapal perikanan. Walaupun dilaporkan terjadi peningkatan produktivitas nelayan sebesar 9%, tidak terukur nelayan yang mengalami peningkatan pendapatan. Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap nelayan di pesisir utara, rata-rata pendapatan nelayan anak buah kapal masih di bawah upah minimum regional atau upah minimum provinsi dari sistem bagi hasil. Yang ketiga, penurunan kapasitas industri pengolahan ikan dan ketenagakerjaan di sektor perikanan. Kebijakan bekerja dari rumah juga merumahkan pekerja pengolah yang otomatis menurunkan kemampuan produksi usaha kecil dan menengah pengolahan seperti pindang, ikan asin, ikan asap, dan fermentasi. Berdasarkan pantauan di pasaran, pindang saat ini banyak disuplai oleh pindang rumahan yang bekerja dalam skala sangat mikro dan tanpa tenaga kerja. Sekitar 650 unit pengolahan ikan skala besar juga melakukan penyesuaian penyerapan, baik untuk pengolahan maupun ekspor.
Selanjutnya, kondisi pasar ikan tongkol saat pandemi. Pandemi corona yang merebak di Indonesia selama hampir 2 bulan ikut memukul pelaku usaha dan pekerja di sektor perikanan. Pengusaha dan nelayan menyatakan kesulitan menjual ikan hasil tangkapan seiring dengan permintaan yang melemah. Tak hanya itu, kebijakan karantina wilayah atau lockdown di beberapa negara tujuan ekspor pun menjadikan stok di dalam negeri menumpuk sehingga harga ikan kian merosot. Pengiriman ikan ke dua pasar ekspor terbesar yaitu Amerika Serikat dan Eropa terpaksa harus ditunda akibat pandemi COVID-19. Alhasil stok ikan pun menumpuk dan tempat penyimpanan ikan penuh lantaran permintaan dalam negeri juga ikut menurun. Pandemi COVID-19 membuat pasar dunia tidak menentu, menyebabkan ketidakpastian terhadap operasional. Kebijakan pemerintah yang pertama, membuat terobosan yaitu dengan memperkuat daya saing lokal. Ada 3 langkah penting yang bisa dilakukan yaitu memperkuat konsumsi ikan, memperkuat riset imunitas berbasis ikan dan sumber daya hayati laut lainnya, serta merekonstruksi mekanisme tata kelola perikanan berbasis pasar dan konsumsi. Yang kedua, menerapkan kebijakan kerja dari rumah. Yang ketiga, melakukan rekonstruksi tata kelola dan program yang adaptif pada masa wabah. Berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan koordinasi sudah teratasi dengan jaringan online, sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya daya saing lokal. Yang keempat, mendorong para pembudidaya ikan dengan cara memberikan bantuan dalam hal produksinya, seperti diberikan bantuan pakan dari Gerakan Pakan Mandiri. Yang kelima, memberdayakan para penyuluh untuk membantu para pembudidaya melakukan pemasaran via online dan penjual ikan dengan kreatif lagi. Nah, selanjutnya strategi analisis jurnal. Saya mau di sini mengambil judul jurnal Strategi Marketing Mix Ikan Cakalang Asar. Studi terhadap pedagang ikan asar di Kota Ambon. Seluruh pedagang ikan asar di Pasar Merdeka dan Hatip Kecil Ambon masih menggunakan strategi pemasaran secara tradisional. Produk ikan asar yang dihasilkan berkualitas baik, namun belum didesain secara permanen, baik pengemasan maupun pelabelannya. Dalam kaitan ini, penjagaan kualitas ikan asar meliputi proses pengasaran yang maksimal, kurang lebih 3 hingga 4 jam pengasaran, dan pengolahan yang baik. Strategi harga yang ditetapkan oleh pedagang berupa strategi harga markup, diferensial, dan strategi harga cost plus. Sedangkan untuk strategi distribusi, pedagang menggunakan strategi distribusi langsung, yakni ikan asar yang dijual langsung ke tangan konsumen tanpa melalui perantara. Sedangkan dalam mempromosikan ikan asar yang dihasilkan sebagian besar, pedagang menggunakan strategi promosi melalui personal selling, sales promotion, dan direct marketing. Seluruh strategi yang dilakukan oleh pedagang ikan asar, baik strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, maupun strategi promosi ternyata belum bisa menunjang usaha pedagang berkembang secara signifikan. Hal ini dikarenakan pengeluaran pedagang untuk konsumsi juga besar. Selain itu, akses jalan yang baru dibangun juga menjadi pemicu kurang berkembangnya usaha pedagang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.